Om Yan, saya dengar Om Yan sekarang sudah mendirikan apa namanya salah satu LSMK atau apa itu namanya? Oh, kalau itu memang Gempar. Gempar. Wala Gempar. Gempar beto dia gerakan masyarakat peduli anti narkoba. Maksudnya? Jadi begini, ketika saya pulang tahun 2000 itu kan, kita mencari jati diri sebenarnya. Karena dengan pendidikan yang basic pendidikan saya, madi dumalim pengolah masuk atau perusahaan dia dia mual, masuk pegawai dia mual. Akhirnya beraktivitas di luar. Jadi istilah kita pada saat itu albuga. Oh, albuga. Apa lu butuh gue ada. Apa lu butuh gue? Dia apa lu butuh? Apa lu butuh? Gue adain. Gue adain. Jadi albuga. Oh, artinya mutang ulama boleh. Boma musing. Artinya kata kasarnya apapun yang kita lakukan, kita kan pada saat karena tidak bisa apa namanya ya, melamar di mana-mana, akhirnya kan berusaha sendiri dan akhirnya kita cari informasi. Ketika mungkin tiaba Allah para lu lihat itu tiaba itu para lu dia. Iya. Karena olah kok. Nah, sampai pilihannya membuat akhirnya Gempar. Tidak, akhirnya sampai ke Gempar itu kan begini, dalam perjalanan ini mengisi kehidupan. Iya. Saya ini pendonor juga. Nah, tunggu. Apakah memang hubungannya? Nah, maksudnya begini, pertanyaan saya ketika mendirikan Gempar itu apa memang harus didirikan ini karena sudah luar biasa narkoba di Gorontalo waktu itu? Waktu itu begini, makanya saya bilang dalam perjalanan itu mencari kehidupan, artinya mau pehu, kan banyak bertemu, banyak kemana-mana kan. Iya. Saya melihatnya begitu banyak penyalahgunaan narkoba di Gorontalo. Waktu tahun 2000-an? 2010 itu kalau tidak salah. Narkoba putih memang, saya bilang data narkoba anak-anak Pak Isaplep. Fox itu. Betul. Ya. Remaja begitu bangganya dia bilang bahwa, tadi malam-mana kencang. Jadi cerita kebanggaan waktu itu. Iya, pada saat itu begitu bangkanya. Kan saya background saya di kapal. Saya pernah memakai itu. Walaupun pada saat itu di Pulau Beti, tidak ada ini sabu-sabu. Kita pada saat itu cuma pada jenis-jenis yang lain. Narkoba juga tapi bukan yang itu. Bukan yang itu. Begitu saya tiba di Gorontalo dari tadi itu saya melihat begitu banyaknya. Saya bilang di Bangkaling padahal itu molek. Kita kan sudah tahu itu bahwa akibatnya itu kita sudah tahu. Nah, bagaimana kita mau kampanyekan ini? Kan begitu. Bagaimana kita mengkampanyekan ini supaya anak-anak muda ini tidak terjebak dalam kehidupan narkoba itu. Saya di samping dalam kehidupan ini kan saya juga pendonor. Saya sering melakukan. Jadi yang lebih dulu ini jadi pendonor dulu pendonor. Ya. Saya sering melakukan donor darah. 3 bulan sekali saya ke UTD kota. Kadang-kadang menunggu waktu 3 bulan itu atau kadang-kadang menunggu ada yang telepon yang butuh darah kita ke sana. Itu berlangsung itu dari sejak saya tiba di Gorontalo dari tahun 2000 itu saya sudah mulai. Tapi pendonor. Iya, donor darahnya sudah sebelumnya ya. Jadi ketika 3 bulan saya ke UTD. Nah, ketika saya melihat kondisi seperti itu, generasi muda itu. Ya bagaimana kita mengkampanyekan ini? Bahwa bahaya narkoba kan sangat ini kan peredaran narkoba pada saat itu kan masif sekali. Di mana-mana betul nggak mata kancang kelima. Kan mau ngomong. Wow, jadi cerita asik. Wow, asik melihat orang kancang. Bangga dan sebagainya. Tole wala betul gagak uti. Enggak mak di Bangkaling ngelihat belum aja mau rusak. Kan begitu kan? Iya. Sampai begitu. Nah, timbul kepedulian. Bagaimana kita mau mengkampanyekan untuk tidak memakai narkoba ini? Akhirnya itu terpikir bahwa gerakan saya membentuk LSM. Iya. Di situ terpikir saya bentuk LSM, lembaga swadaya lembaga swadaya masyarakat. Ya, Gempar itu. Gempar itu apa? Ya, Gempar itu gerakan masyarakat peduli
anti narkoba. Anti narkoba. Ya, peduli itu kenapa peduli? Karena peduli di segala bidang. Iya. Ketika kita bisa bantu orang, kita bantu. Cuma anti narkoba. Nah, apa sih ikon yang kita bikin di situ? Walaupun supaya orang, karena tujuannya kan lebih ke edukasi kan, ke mencegah bahaya barang ini. Ya. Nah, karena saya pendonor, saya coba galang, saya coba teman-teman di kampung itu saya galang, Mbak donor tuh, bikin donor darah tuh orang. Artinya ketika saya sampaikan ini, ada yang respon, ada yang tidak. Mau bawa poyong. Iya. Sudah, saya bikinlah kegiatan itu. Tapi soal gempar ini sudah mulai gempar. Iya, sudah mulai gempar. Saya sudah bikin ini LSM. Jadi sudah mulai kegiatan gemparnya ini? Iya. Donor darah ini? Iya, saya sudah bentuk gempar itu. Artinya saya sampaikan ke mereka bahwa ini untuk pencegahan penggunaan narkoba ini. Kan. Iya. Cuma bagaimana kita orang mensosialisasikan ini harus ada media. Betul. Nah media apa yang kita pakai? Mau televisi tidak mungkin kan Tobo itu di Polu berarti podcast di Polu. Kalau dah ambil di portal tah. Ya makanya ketika saya karena bagaimana medianya saya terpikir kan karena saya pendonor ya. Makanya saya coba bikin gerakan donor darah. Iya. Saya bikinlah di kampung. Saya undang teman-teman, kita kumpul donor darah. Siap makan, musik siapa. Iya. Nah, sudah. Alhamdulillah saya bikin malam minggu, alhamdulillah banyak juga yang datang. Banyak yang datang dan kita sosialisasi. Kita sosialisasi di situ. Narkoba. Penyalahgunaan, bahaya penyalahgunaan narkoba. Sehingga saya mengajak teman-teman, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak yang ada, coba kita donor. Kenapa donor? Pemikiran saya ketika orang sudah terbiasa berdonor, pasti dia akan mencegah penggunaan itu. Kan malah biasa mau donor mah mudah batangannya bela bumi ngilu pun dia mah aja betul. Mah didu mah hindari alih karena dia merasakan dan kita sekalian kita sekalian sosialisasi donor dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan alhamdulillah itu jalan sampai sekarang kita jalan. Cuma sayang mau singgung kita tahu politik dilai. Kan dia mau singgung tahu. Ya. Dulu masih ketua BNP, Pak Hamdan Dumbi. Iya. Beliau aktif membantu kita. Setiap kegiatan ini kita laporan kita. Iya. Nah, mereka datang kadang-kadang bikin kegiatan. Pernah kita bikin pentas musik. Artinya musik kreatif anak-anak muda dikumpul. Ada ini yang dulu kalau tidak salah di Siendeng itu. Ini dana-dana. Tidak, berarti bunyi-bunyi. Dulu drama itu tapi orang kolaborasi itu bagus. Barang-barang bekas. Wah, orang tanggul putih. Itu baik itu. Main lipatah. Pokoknya musik lo barang-barang bekas ngambil nanti. Iya. Itu kita. Mau oleh pikiran yang baik lipatah poli. Lipatah tanggul ya Perkusi. Perkusi. Ya, perkusi. Dia bantu kita. Sampai ya alhamdulillah jalan dari sampai sekarang kita jalan. Kemarin saya bikin 10 tahun. 10 tahun gempar. Ya. Jadi ini kita lakukan. Nah itu jadwal dilakukan setiap. Dulunya kan setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Nah tadinya lokasi politik apa? Kan tadinya bikin di kampung ini. Kan Toluo itu bawa orang tua saya. Ya. Rumah di Luoit saya kan tinggal di Andalas. Cuma banyak pendonor itu teman-teman yang saya galang itu anak-anak di Luoit itu kan. Nah, akhirnya saya bikin di rumah Tobelelo Utatolati ya. Apil ada mali. Kegiatan kedua itu 3 bulan pertama. Utolatolita. Alma putih mampu 3 bulan. Iya. Kan ini konsekuensi biaya ini. Betul. Biaya itu kan untuk misalnya konsumsi pendonor misalnya beli susu dan sebagainya. Tidak. Kalau saya itu tolat itu biasanya yang dilakukan di setiap kalau susu apa itu kan dari PMI, dari UTD lah. Kalau kita bikin ciri khas tolat ya itu
bawa donor itu pasti udah nggak mahal lah, itu bawa binde, bawa kasubi, makanan tradisional. Ya. Non beras. Tapi kan dia bodoh iya loh, iya, betul. Sampai Ali bilang, ya putar 3 bulan sekali tio dong. Gampang itu. Artinya gampang itu. Iya. Mau pengen putar atau lita. Dia bilang boleh mah. Kan ini kegiatan kedua dia bantu juga saya kan. Alhamdulillah saya itu Kak. Tunggu. Waktu di kegiatan pertama dapat berapa sak? Kegiatan pertama itu kalau tidak salah kita 20-an. 20-an lumayan ya. Luar biasa. Di Iya awal-awal. Kegiatan awal. Awal ya. Oke, di 3 bulan berikutnya? 3 bulan berikut meningkat. Meningkat. Karena teman-teman Dema Muda ini, anak-anak muda ini sudah mulai datang kan. Mahabila Helingoli. Omyun. Bagaimana Mbak Donor itu ya? Datang kan? Jadi mulai orang cari tahu. Ya, datang ke Ariana. Seumur berapa? Boleh. Tunggu, yang pertama dengan UTD Kota? UTD Kota. Karena tadi udah kabupaten. Belum. Kabupaten belum ada UTD-nya. Waktu itu. Ya. Oke. Baru sudah. Yang kedua. Jadi mulai orang tanya. Bagaimana Mbak Donor itu? Ini coba datang. Kan karena kalau suka Mbak Donor tidak serta-merta mau diambil. Masih dia mau tes apa segala macam. Tapi kan dia bilang, pasar jalan. Dia bilang jangan kan ente. Nah ini hampir 3 bulan sekali Pak. Dia mau limput apa masuk ada masuk ada lo jarum ini ya. Pokoknya datang dulu kan. Aku bilang aku panggil. Pokoknya waktu yang tunggu. Datang. Boleh bileh. Begini. Jadi meskipun orang tidak donor, tapi orang cari tahu. Iya. Orang lihat. Pada saat kegiatan, tinggal kan ambu atau bila hebut kita mau donor itu. Saya lebih dulu ping. Bila hebut cara lihat. Boleh ibu bagi teh. Mbak donor saya. Ternyata enteng. Ya, mbak donor saya. Sudah kalau anak mbak donor tes dulu di situ. Ada dokter di situ. Sudah dokter tes. Boleh dok, boleh. Boleh. Dari situ. Dari orang pertama itu, akhirnya teman-teman mulai dia cerita. Teman-teman malo dungga malo apa tuh? Sebaku iko lah. Iya kan? Malo duduk-duduk lah istilahnya. Sudah. Ibu-ibu termasuk. Iya. Jadi masih tetap juga dengan UTD Kota. UTD Kota. Karena pada saat itu ini UTD Kabupaten Gorontalo kan baru terbentuk belum lama. Terus masih dengan. Jadi 3 bulan berikutnya lagi. Tiap 3 bulan. Nah. Yang persoalan kan cuma persoalan dana kan. Kalau saya itu kan persoalan. Saya kan cuma begini. Tapi sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba jalan kita terus. Lakukan, iya. Jadi kan setiap kali kegiatan itu, saya ada sound saya. Siapkan sound juga sambil nyanyi. Kita sosialisasi. Karena itu kan program utama Gempar kan. Kadang-kadang dulu makanya saya bilang dulu masih Pak Hamdan itu, saya sering undang dan mereka datang dan sampaikan. Iya. Jadi sosialisasi aja pidato di lah. Informal lah. Jadi dia tiap anak-anak mau, Pak, tuh apa menyanyi. Tiap orang BNN tuh. Jadi mau menyanyi itu sambil baca cerita. Jadi tidak formal dia. Tidak formal. Sehingganya tidak begitu dia kaku beta kegiatan. Tidak membosankan. Jadi begitu. Berlangsunglah ini. Kebetulan di UTD itu kan sudah ada namanya SMS Center. Nah SMS Center ini semua pendonor itu kan diambil namanya, datanya, nomor handphonenya termasuk kan. Jadi 3 bulan itu mbak bunyi pulih handphone ningoli. Pemberitahuan tuh. Termasuk saya. Bila hemal, sudah saatnya Anda mendonor. Ada pemberitahuan. Ya Anda dengan melili abal apel main tuh ya. Tapi SMS mati. Toton putual. Omong lupa put. Mati pengpenong. Ini ya. Iya. Patato lita. Ya mari tolemu. Mari tolemu. Sehingganya di luar itu di kompleks saya itu kan Dusun Ampet itu di luar sebahagian hampir semua rumah di situ termasuk sebahagian Bulila sudah pernah melaksanakan itu. Mati mampu hileling oleh Iya. Hileling oleh sehingganya dari kegiatan-kegiatan itu tumbuhlah nilai kepedulian itu. Betul. Sehingga ketika orang sudah dapat SMS ini, main tuh oleh
Tahun pulih putua. Tahun putua. Mandi popo tuh mental latih saya. Mau tuh adi teh. Madi. Alhamdulillah sudah begitu sekarang. Jadi setiap kali 3 bulan, sekarang kan sudah 2 bulan sekali. Oh sudah, 2 bulan sekali sudah dapat SMP Shelter. Nah sekarang yang sudah tergabung di yang khususnya di pendonor berarti kalau anggota saya itu kurang lebih 60-an sampai 70-an. Cuman kan di saat donor itu kan di Madia, Wolotaja Sehati, Wolotato di luar daerah. Cuma rata-rata kita kalau melakukan kegiatan itu ya rata-rata 20-25. Tapi di setiap kegiatan dilakukan lagi pasti ada yang baru. Ada yang tambahan anggota baru. Ada. Ibu-ibu, ada anak-anak kan. Alhamdulillah sekarang kan dengan media Facebook, WA grup ini kan ketika kita misalnya malam minggu ini kita mau bikin kan, kita sudah WA sekarang, kita sudah buang malam minggu ini rencana? Oh belum. Kan saya contoh misalnya malam minggu depan itu misalnya ada rencana. Ada rencana. Kita sudah mulai buang di grup kan. Baru teman-teman yang yang tergabung di grup itu sudah saling membagi. Ya. Sehingganya banyak lah. Tambah lagi. Dan ini banyak, kasihan kalau saya sih bohong inti artinya. Bohong teman-teman lain banyak itu kayak Hong Malik yang dia di mana? Di Batu Daa. Oh di Batu Daa juga ada? Oh dia ada, dia kodrat juga. Memang penggiat pendonor darah. Oh iya, dan dia juga itu. Itu juga mandiri? Mandiri. Ini kan mandiri namanya kan? Iya. Dia kodrat itu komunitas donor darah aktif. Dan tujuannya juga sama. Menghindari teman-teman itu dari narkoba itu. Lalu ada teman yang di sini Dembe juga Ramang namanya. Dia juga itu kalau sekali bikin mereka banyak. Nah, terus ya, setelah hasil yang didonorkan ini kemana? Kita kasihkan ke UTD. Oh, langsung dibawa? Dibawa oleh mereka. Kemana? Ke kota? Ke kota. Kalau sekarang kan sudah ada UTD, yang sudah ada PMI. UTD Kabupaten. Iya, UTD Kabupaten. Saya harus bilang ini Abah. Jadi saya juga udah ketemu teman-teman di UTD. Saya sebenarnya kalau kita termasuk Pak Hong di Batu Daa itu. Kalau kita ini cuma fasilitator kan. Kita cuma memfasilitasi kegiatan. Iya. Teman-teman dari UTD silakan datang. Kita udah berapa kali mencoba undang. Iya? Ya. Tapi datang. Bias tuh. Dan BPN. Tidak pernah, atau mungkin nanti mau undangan resmi. Undangan lewat telepon atau resmi Om Yon? Kalau saya dengan UTD kota itu, tinggal telepon Pak. Assalamualaikum. Nah, misalnya siapa namanya di sana ada Dina, ada Setias, ada Mala. Saya telepon, halo Pak Yon nih. Kalau di nomor UTD-nya, kalau biasa kan ada nama nih. Halo Dina, ya, malam minggu donor ya Pak kita. Oh iya Pak. Tinggal kasih info. Tolong jadwalkan ya. Iya, siap. Kalau di UTD di kabupaten sama juga lewat telepon kita kasih info. Oh dia. Saya sudah coba berbicara dengan Pak Iwan. Ya kan juga. Wilayah kalau salah kan wilayah coba, kabupaten kan. Ya mestinya cuma tidak tahu ya mungkin kekurangan pembiayaan atau bagaimana belum. Saya juga tidak begitu memahami itu. Karena ini kan dinas. Cuma mudah-mudahan ini saya dengar dengan pergantian ketua PMI, sekarang kan Pak Ketua PMI-nya Pak Roni. Pak Roni Sampil. Ya, Sekda kan. Saya dengar UTD ini mau diambil alih oleh mereka. Jadi PMI akan kan UTD ini kalau tidak salah melekat di apa? Rumah sakit. Mudah-mudahan ini bisa diambil oleh PMI. Jadi dalam pengelolaan PMI kan. Iya. Kalau udah itu kan pasti kan PMI itu ada hibah juga. Mudah-mudahan bisa aktif ini. Kan sangat sayang sebenarnya. Dan ini apa? Kalau melihat kondisi hari ini ya, prihatin kita sebenarnya. Prihatinnya di mana? Kekurangan darah Gorontalo itu, kebutuhan darah Gorontalo itu kurang lebih 1000-an sak per bulan. Per bulan. Ya. Itu berdasarkan kebutuhan sebelumnya itu catatannya. Iya. Sekian. Yang ini kan data di UTD ya, UTD kota kan. Kita kan cuma paling banyak berhubungan dengan mereka. Karena bukan berarti karena UTD yang di sini tidak pernah datang. Bukan begitu. Termasuk kebutuhan darah. Termasuk kebutuhan darah di rumah sakit ini. Iya, maksudnya kan lebih banyak
hubungannya dengan yang di kota karena bukan berarti yang di sana tidak pernah datang. Oh iya, tidak. Saya tidak pernah. Cuma saya berharap mungkin satu saat kita ini yang melaksanakan kegiatan seperti ini, kan begini. Di Ababuti di samping PNS, yang bikin-bikin yang begini, artinya ada kerja-kerja jurnalistik juga yang Bapak lakukan. Ya kan? Sehingganya jurnalistik itu kan mencari mencari-cari info, mencari berita, memberikan info. Iya, memberikan info. Iya kan? Kan zaman di Baulatala. Kalau misalnya kalau misalnya saya itu menjadi narasumber, Bapak pikir Pak Ion itu narasumber kan? Iya. Kan tidak perlu, mestinya Bapak yang ke sana. Iya. Atau telepon saya. Kan itu kan? Tidak perlu kita, bahkan kan meringankan kegiatan program, sudah ada yang melakukan. Ya, kan begitu. Itu maksud saya. Maksud saya seperti itu. Artinya selama ini yang saya lakukan dengan kota, termasuk Pahong di kabupaten, ya di Batuda. Itu juga UTD kota juga yang lakukan. Iya. Ya karena kita tinggal mau telepon, Pak. Tidak ada birokrasi yang. Sama juga di sana ketika misalnya di kabupaten tidak ada yang datang. Kejadian pengalaman juga di Batuda sama juga. Saya tidak tahu di sana, cuma kalau saya pengalamannya Om Yon, kalau saya bicara dengan Pak Hong ya katanya masih pakai kota dia. Sama juga dengan di sini berarti. Kan? Batuda dengan Talaga, bayangkan. Artinya begini, jujur saya bilang, mudah-mudahan ini bukan mendiskreditkan, tidak ada niat apa-apa. Iya. Cuma saya berharap mungkin satu kali teman-teman di UTD kabupaten itu bisa proaktif. Artinya ketika kita orang ini yang lembaga kelompok-kelompok yang melakukan donor darah ini bisa ya datangilah, kan begitu. Betul. Kalau saya butuh, Pak, misalnya atau latih ti aba butuh mutu dia, telepon aja tiap, mulai tuh alih mau nama, mulai kegiatan ini. Karena itu mestinya kan begitu. Tidak harus tunggu. Artinya tidak harus tunggu, apalagi dengan kebutuhan darah. Nah justru ini malah ditelepon. Iya, makanya kalau di kota sekarang itu kan tidak tunggu. Waktu telepon ke kabupaten, apa alasan waktu itu? Tidak usahlah dibahas itu. Artinya begini. Kalau saya di kota, itu bawa itu. Mau telepon sana, langsung datang. Kan orang tahu juga kita jadwal 2 bulan sekali itu. Kan mungkin orang tunggu. Iya. Apa tadi di polo telepon meti? Ya, kalau kadang-kadang saya telepon itu udah walaupun tanggal 5 kalau saya tanggal 6. Nah, dong tahu tanggal 6 telepon Pak Yonti. Ini belum buat telepon. Kadang-kadang mau telepon. Orang yang buat telepon. Proaktif. Iya, atau kadang-kadang orang tidak buat telepon toh. Mau tunggu kan, mungkin dong pikir malam, misalnya tanggal 6 itu hari Kamis, mungkin supaya mau bikin hari Minggu, malam Minggu kan. Dan biasanya kalau saya bikin di malam-malam libur kan. Begitu saya telepon mereka, apa kita bilang? Saudara ada betul kan begitu kan? Jadi ternyata Pak sudah kasih kosong itu. Kan begitu kan? Karena memang dorang so tahu ini. Paling di minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini. Iya. Tapi kalau minggu-minggu ini lewat, pasti dorang telepon. Telepon yang lewat ya. So lewat ini kapan mau bikin? Biasanya di minggu ini belum ada informasi. Dorang yang telepon. Oh iya. Oke. Saya berharap ini kabupaten. Karena Talaga dengan Batuda ini wilayah kabupaten. Belum apa kira abang. Belum saya keseringan. Dengan bagi ya. Saya itu ngopeng hui buat hip pulamnya buat tamil. Iya. Karena memang Otaling kan pendonor. Kita orang kan cuma fasilitator begitu. Cuma ya itulah. Dan itu kita termasuk dari Limboto. Nah makanya saya pernah bilang ke teman-teman di sangat sayangkan kita orang Talaga mau bikin mestinya ke Limboto, tapi apa boleh buat dia lo tinggal di mana jadi terpaksa. Orang kerjasama dengan kota. Nah saya mau bilang itu. Ketika kita orang bikin kegiatan, saya berharap UTD Kabupaten juga bisa hadir. Sehingganya ketika pendonor yang bisa malam itu malam kegiatan, misalnya LT Abah. Mau donor nanti, oke. Kebetulan dari teman-teman dari Limboto yang ambil.
Sudah, bawa ke Limboto. Bawa saja. Ya, betul. Nah gitu, kalau kita orang kan tidak ada kepentingan dari pengelolaan itu. Iya. Mau dibawa ke kota, mau dibawa ke Limboto, yang penting ini darah ini orang-orang ini dengan sukarela memberikan dan bisa dimanfaatkan. Betul, Itu iya. Itu yang terjadi, sehingga berharap, dan saya berharap ini apapun yang kalau misalnya ini Tiaba mau upload ini gimana, ya jangan ada ketersinggungan, tapi ini fakta. Iya. Karena memang ini kan sebenarnya kan rencana tujuannya bagaimana kita berkolaborasi kerjasama. Iya, kan saya itu berharap penting, seperti kan? itu. Saya berharap seperti itu. Kolaborasi antar dinas yang lembaga yang berkompeten yang terkait dengan orang yang penggiat. Iya. Begitu sangat. Oke, kembali ke yang tadi Om Yun bilang kebutuhan darah setiap bulan itu kurang lebih berapa 1.000? Kita 1.000-an. Khusus? 1.000-an lebih provinsi secara global di provinsi. Mungkin sekarang ketambahan 1 kalau saya tidak tahu. Cuma kemarin itu menurut UTD ya. Kantornya yang selalu kan semuanya nantinya ke kota hari ini. Iya. Alhamdulillah kemarin Kapolda, teman-teman polisi sudah melaksanakan itu kan. Iya, donor darah kemarin hari Bayangkara. Ya, saya pernah juga kemarin podcast dengan dengan RRI tentang itu kan. Saya berharap juga ini Polda juga tidak cuma jangan hanya karena hari ulang tahunnya. Mungkin tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Kan banyak sekali tuh. Karena kebutuhan darah tiap bulan itu yang ya alhamdulillah kemarin Polda, teman-teman dari juga sering bikin dari Angkatan Laut, dari Kompi Markas sudah mulai ini kan, karena memang kebutuhan ini. Iya. Nah, kalau mereka sistem komando mapilaran dari komandan pasti mau toh. Iya, pokoknya kan? tes saja. Kalau jadi, boleh silakan. Cuma kendala kita sekarang bagaimana menumbuhkan ini ke masyarakat umum. Bagaimana kita mensosialisasikan. Nah, biasanya kendalanya yang sering Om Yun alami ketika mengajak masyarakat. Ada alasan yang yang paling. Artinya dia masalah akalilatnya sebenarnya tapi penguajar juga. Hakling oleh kan? Hakling oleh. Orangnya, mau hertung gitu wah. Iya. Ini alasan klasik kan takut suntik. Iya. Kalau tidak sehat itu biasa kebanyakan takut suntik. Nah sehingga saya sering bilang ketika ada yang bilang begitu sekarang itu boleh. Dia ada bom hertung gitu. Nah sekarang belum apa di mamam tuh rumah sakit. Atau timah itu kamu tuh rumah sakit. Analoginya atau wala umum tuh rumah sakit. Ya, kalau duh buti bau tuh oleh mau patayo mau ton uhem. Iya, jauh hiam duh mat. Iya, mau helo tutunggi atau mau mate. Atau mau turun buat dia. Dia mau helo tunggi dia mau tuh duhuan tapi dia mate. Iya. Sementara sebutuhkan. Sebutuh harus. Jadi ada cara-cara menyadarkan. Iya, boleh itu mesti. Artinya elaimana ketika diri sendiri butuh. Ya. Dan ini ini donor darah ini pekerjaan ringan sebenarnya. Cuma sudah dibalut dengan ketakutan yang berlebihan. Nah, padahal kan kalau saya dengan mendonorkan rutin darah kalau, itu kita analoginya begini, kalau itu donor itu analoginya dia Pak Abah. Ya Abah idodoi. Gitu. Karena ada dealer. Totali motor atau auto. Nah, dia itu boleh elemen atau dealer. Kalau mau awet ini NTP motor atau NTP auto. Mesin. Nah, rutin ganti oli. Bahkan tanggalnya pun sudah ditentukan. Sama itu. Karena beto motor. Ukuran meternya, jaraknya sudah harus di sini. Iya, karena di motor itu oli itu kapasitas oli itu kan kalau sekarang itu rata-rata ada 800 cc. Selama motor itu jalan atau jangankan dana hilama itu toko patah selama tidak bocor. Apa istilahnya? Oli silnya tidak ada bocor-bocor, dia ada 800 cc tidak. Cuma kepekatannya yang berubah. Ya kan? Makanya di oli itu ada namanya SAE kan. Kepekatan oli itu ada yang 40-50. Ya. Nah, sehingga disarankan untuk ganti oli tiap bulan. Kenapa? Untuk menjaga kepekatan oli itu. Sehingga pergesekan mesin itu
Tetap awet, terjamin ya. normal. Oh. Kembali ke darah, Iya. begitu juga. Dan sekarang itu udah tiap apa? Umur berapa tiap belum apa di rumah tangga? 40. 42 ya. Pernah donor? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Tapi ada yang 40-an belum pernah donor. Artinya mengelolai khususnya laki-laki ya khususnya. Kalau ibu-ibu ada perempuan ada rutinitas tiap bulan rutinitas keluar ya, darah yang darahnya. Tapi kalau laki-laki, dia palialo, dia mimisan, iya, ya kan, mimisan, apa namanya, longgol, atau dilajah iyo lambu, iya, jalan malu duh, benar, iya, iya kan. Nah sekarang selama perjalanan 40, taruhlah 40 tahun lah, iya. tidak pernah keluar darah, tidak pernah luka, tidak pernah mimisan, berarti darahnya begitu-begitu aja. Iya. Karena itu salah satu manfaat ketika mendonorkan darah. Kenapa kita harus donor? Kembali lagi kan, kenapa kita harus donor? Ibarat oli tadi dijaga kepekatannya, ya kan? Bapak timbangannya berapa? Mungkin saya lebih besar dari Bapak. Saya 50. Nah, saya 80-an, 70 lebih sampai 80 saya. Tapi darah di dalam tubuh kita sama. Iya, betul. Tidak melihat dia besar dan kecil. Sama. Tinggi volumenya sama. Iya. 5.000 cc menurut dokter. Iya. Dan itu terus itu. Dia makanya nanti anja palialu jalan mual duh. Iya. Anja mimisan jalan mual duh. Ibu-ibu ada rutinitas setiap bulanan itu kan. Nah kalau kita laki-laki, iya lo tahu baru ketemu, ini lamu apa ini rumah ada malu duh jatan mual. Karena kita kan. Iya. Nah ini yang sering kita itu sehingganya perlu dia donor. Kenapa? Saya udah sekarang kurang lebih mau ditaruh yang pelir karena ada teman saya lebih banyak lagi. Ada beberapa teman saya sekarang satu naik haji gara-gara donor darah ini juga. Artinya ada Pak Rosman apa dia ini? Maksudnya gara-gara donor darah? Bukan, dia pendonor aktif, dia sudah 100 lebih dan dia mendapatkan apresiasi tentang itu. Naik haji ya. Kemarin dia dapat penghargaan langsung dari Istana Negara zaman SBY dia sudah. Di Gorontalo kalau tidak salah kemarin itu Pak Umar, ada satu sudah meninggal. Nah, tinggal Pak Umar, tapi Pak Umar juga sudah tidak bisa mendonorkan darah. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 sekarang yang sudah 100-an lebih. Dan itu sudah mendapat apresiasi? Sudah. Tinggal menunggu yang lain-lain yang baru ini, tinggal menunggu usulan untuk mendapatkan penghargaan langsung dari Istana Negara kan. Bung Ion kalau saya malu, saya baru di pos sampai 80. Di pos sampai 80 tidak emang data itu malatih apa? 80 itu kalau 1 tahun 4 kali, berarti udah mesti 20 udah 50 tahun. Masa iya kan? Kalau 2022 nanti 2027 saya baru bisa mau dapat 100. Itu pun dengan umur saya sekarang umur panjang. Iya. Ya kan begitu. Tapi apapun yang selama kita masih bisa memberi kita beri. Ya, jadi itu satu untuk kayak penyegaran pergantian darah yang ada. Nah, itu kan itu satu. Waktu kemarin dapat dengan dokter ahli dari kebetulan ada yang datang dari tenaga dari PMI. Disampaikan itu. Sekarang kopi helu untuk maliwol. Iya. Ngohi-ngohi itu pengarah 1 hari minimal 3 kali. Yang normal lah. Minimal 2 kali lah. Iya. Dia masuk sarapan baik. Padahal sarapan lebih data lo makan siang kan. Apalagi pisang goreng di asna. Duh hengau itu nasi kuning. Jadi apa? Akhirnya dia cuma jadi. Dia kan? Patah duh. Yang lain ampas, yang lain darah. Duh hengau lemak, duh pas-pas. Tapi bos sama. Sehingganya menurut dokter, ini waktunya bukan dokter, tapi ini yang sering dia sosialisasikan dan ini saya salin dari mereka untuk mensosialisasikan ke teman-teman yang masyarakat ataupun saya sosialisasikan seperti itu. Sehingganya banyak yang kena stroke, banyak kena jantung itu karena itu. Kan memali lemak buat ya. Makanan yang kurang dapat sehingga jadi karena dia tidak pernah keluar. Kan darah ini tetap. Pen boleh mau nggak 10 kali, 5 kali, 3 kali, walaupun boleh jamu nggak nguit, sama jumlah. Iya betul. Nah kalau kita orang paling banyak makan berarti memali lemak. Nah lemak itulah yang membungkus pembuluh darah itu.
Iya. Macam mana dokter itu ya? Tapi kan ini cuma sekedar, informasi ya. dari dokter. Itu satu. Yang kedua kan ketika bisa dengan setetes darah itu kan bisa membantu orang lain. Itu satu. Artinya ketika kita mendonorkan diri, berarti hari ini kita keluar 350 cc. Iya. Ya kan? Menurut dokter, otomatis itu dalam jangka waktu 12 jam sudah pulih lagi kita punya darah. Kan 5.000. Oh iya. 5.000 tuh? Lagi mula 3,5. 3,5. Ya boleh 4,6. 4.650. Itu hanya dalam jangka waktu 12 jam sampai 2. Pokoknya tidak sampai 1 hari lah menurut dokter. Kembali lagi 5.000. Kembali 5.000. Dan darah segar lagi. Darah segar itu. Itu dari mana? Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Kepoli di po hedung atau dokter itu di po mali waloli. Tapi asumsinya bahwa itulah yang diproduksi lemak-lemak itu yang kembali mencair malah di duhu baik. Jadi darah baru lagi. Dari darah segar. Baru ya. Cuma belum bisa digunakan untuk yang membutuhkan karena kepekatan itu masih. Jadi itu ada batasnya. Jedahnya itu hanya 2 bulan. 2 bulan. Itu kan sehingganya kembali ke yang Bapak bilang setetes darah itu. Lo sehati olah tuh. Lo turun itu tahu. Iya. Artinya begini. Saya harus bilang dengan tidak membanggakan diri. Teman saya yang sudah 100 lebih itu. Iya. Kalau itu digunakan oleh satu kantong satu orang 100 nyawa lebih dia sudah mati. Iya, ketika dia sudah 100 orang. Kan begitu. Sama dengan Om Ion, misalnya 70 ada 80. Berarti ada 80 orang yang sudah memanfaatkan. Ya. Kalau itu ya kan. Satu orang satu. Artinya begini. Tanpa melihat itu. Ya. Enggak, itu mah urusan. Ya. Betul, itu tabungan amal lah. Ya. Karena memang hari ini di kita itu baik kodrat, dosis ada namanya juga teman-teman dosis yang ada teman-teman juga yang dihuntu sana. Ya kita menyerahkan saja. Iya. Pokoknya kalau sudah selesai, kenapa? Tinggal bawa. Saya kadang-kadang telepon yang mengetahui entah siapa. Tidak Pak bilang keluarga apa semua dan tidak Pak tanya keluarga tidak, juga. Karena saya tanya, dia bawa Indomaret. Siapa ini? Abah Wolo. Ya balinggo, tiada indah mau. Baca bo orang dulu. Ilo taling itu nomor latih. Al mau telepon. Mata wate aja mau hiadu. Nah, mau tadi UTD. Bapak tuh. Ya kita kadang-kadang malam-malam itu juga kita langsung ya bergerak kan kita punya kebetulan saya ada list teman-teman gitu kan. Nah, saya telepon satu. Saya mulai buka lagi. Sesuai golongan darah yang dibutuhkan. Iya, saya mulai buka lagi. Butuh darah B. Kita darah BT. Iya. Oh, telepon. Kan boleh hudawat. Assalamualaikum. Wih, belum tidur. Kenapa Om Ian? Ada kita minta tolong pengantar dia semua menangis ini parah di rumah sakit. Butuh darah poli ini. Iya. Oh, mau tahu. Udah nanti mau itu semua. Di mana dia? Sudah anak ke UTD juga kalau bos. Kamu nak. Biar tengah malam itulah yang kita orang. Iya. Ada teman saya barusan ini. Dia Alex, salah satu Alex di kota juga. Pak Herman Haluti namanya. Golongan darah AB. AB itu kan kadang-kadang diambil, kadang-kadang tidak. Kalau kita melakukan donor, misalnya kita ada kegiatan donor darah ya. Iya. Kadang-kadang kalau dia di UTD ada stok darah AB itu, ketika dites di AB, dia cuma mau ambil nomor telepon. Oh, dia belum didonor saat itu? Iya. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang diambil juga. Karena di sana tidak ada stok. Kan. Misalnya di sana ada berapa ada kantong, itu dia 5. Nah, teman-teman AB itu juga banyak yang standby seperti itu. Saya kalau tidak salah 1 minggu lalu. Tengah malam telepon. Masa tengah malam begini? Baru. Ini AB ini setengah mati. Saya mau cari dulu. Nah, sudah. Jangan mau dupung, ada boleh telepon. Mata kalau udah telepon kan gak enak. Iya. Dia bilang UTD itu ada Pak kosong Pak. Ya sudah. Nah, bilang coba sama. Hanya dia malu himbulo bola kan. Tapi kan dalam hati. Telepon bagaimana ini orang setengah malam pagi. Nah, DP pagi-pagi dia telepon pulang. Wah tidak ada apa-apa tadi malam. Sekarang begini Jo.
pagi kan, ini nomor-nomor yang ada AB, sakit, telepon saja. Alhamdulillah telepon itu standby semua itu. Iya, berapa 1 minggu lalu saya ketemu kan sama dia. Siapa Yun ada kasih kamar itu nomor itu? Tidak tahu. Kita udah tidak tahu. Ada mau minta darah AB, makanya ada telepon. Sopi ke Badon di mana kan? Dia bilang dia di Limbot. Saya Sopi ke sana. Sampai begitunya. Ketika orang sudah terbiasa mendonorkan darahnya itu, kapan saja, anytime orang siap. Ketika pada dan orang datang. Pak. Itu sudah jadi panggilan. Iya. Dan panggilan jiwa. Makanya untuk mendoktrin orang-orang seperti itu susah juga. Terlalu pandai enteng tahu Pak kadang-kadang. Apa? Kegiatan donor. Iya. Kadang-kadang saya, jujur ini dari ini tidak ada. Kadang-kadang saya mengingat betul kamu lelelo di. Iya. Melihat mobil yang aduh ya pada dulu. Karena saking debol lo, tami lo itu ya kan. Iya.